Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori belajar dan penerapannya. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Yang pertama, saya sendiri yaitu Iputu Putra Wisnu Sarya, dan selanjutnya yaitu teman saya Ayu Hartini. Nah, adapun peta konsep dari materi yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama, teori belajar dan penerapan. Yang kedua, teori belajar pemrosesan informasi. Yang ketiga, teori belajar sosial. Dan yang terakhir, kesimpulan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai teori belajar dan penerapan. Secara umum, pengertian belajar adalah suatu kegiatan mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang dengan cara menghasilkan perubahan berbagai tingkah laku setelah belajar ataupun sebelum belajar. Nah, secara simpelnya, belajar adalah proses mengubah tingkah laku individu untuk menyelesaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, adapun teori belajar mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas belajar. Ada banyak teori belajar dalam pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini, di mana saya akan membahas tentang 3 teori belajar. Yang pertama yaitu teori belajar perilaku atau behavioristik. Pembelajaran dengan teori ini adalah menggunakan teacher-centered learning, di mana kejelian seorang guru terhadap situasi membaca dan kondisi belajar sangat penting sebelum memutuskan apakah akan menggunakan metode ini. Tidak semua mata pelajaran dapat menggunakan metode ini dikarenakan aplikasi yang salah menyebabkan pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif atau mental. Menurut teori belajar kognitif, belajar harus selalu didasarkan pada persepsi, tindakan kognitif atau pemikiran tentang keadaan di mana perilaku itu terjadi. Menurut teori ini, proses pembelajaran berlangsung ketika materi baru yang dimana secara terus-menerus beradaptasi dengan tepat dan mengikuti struktur kognitif siswa yang ada. Dan yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, di mana tokoh penting dalam teori pembelajaran humanistik teoritis ini adalah Arthur Wickhams, Abraham Maslow, dan Carl Rogers. Nah, menurut teori humanis ini, tujuan belajar adalah humanisasi, di mana proses pembelajaran dianggap berhasil apabila siswa memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori belajar ini mencoba memahami perilaku belajar dari perspektif pelaku, bukan dari perspektif pengamat. Yang B, mengenai teori belajar pemrosesan informasi menurut Corbal Mills Gengel. Teori pembelajaran pemrosesan informasi adalah bagian dari teori pembelajaran sibernetika. Sederhananya, konsep pembelajaran dari teori pembelajaran sibernetika adalah pemrosesan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif, ia mempelajari proses belajar yang penting dari hasil belajar. Akan tetapi, yang lebih penting daripada mempelajari proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi, karena sistem informasi ini pada akhirnya menentukan pembelajaran. Penjelasan lebih lanjut oleh Bambang Warista bahwa Genjen menjelaskan bagaimana pembelajaran berlangsung berdasarkan kondisi internal dan eksternal tersebut. Model proses pembelajaran yang dikembangkan oleh Genjen didasarkan pada teori pemrosesan informasi, yaitu yang pertama, rangsangan yang diterima pasca indera kemudian diteruskan ke susunan saraf pusat dan diolah sebagai informasi. Yang kedua, informasi diseleksi secara selektif, ada yang dibuang, ada yang disimpan dalam memori jangka pendek, dan ada yang disimpan dalam memori jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, memori ini dicampur dengan memori yang ada dan dapat dipulihkan setelah diproses. Robert James, seorang psikologi pendidikan, mengembangkan teori belajar berpuncak pada condition of learning. Banyak ide Genjen tentang teori belajar seperti konsep pembelajaran dan model pemrosesan informasi terkait dengan hal berikut dalam bukunya The Condition of Learning. Belajar adalah perubahan kecenderungan atau kemampuan seseorang yang berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu tertentu
dan tidak dapat dipandang sebagai proses berpikir berkala. Dalam bukunya, Robert M. Ganger mencatat bahwa kemampuan intelektual yang sangat khusus, terutama dalam memecahkan sebuah masalah, disebut strategi kognitif. Menurut teori belajar modern, strategi kognitif adalah proses kontrol, proses internal yang dengannya berpikir. Ganger mengusulkan 8 langkah dalam belajar. Langkah-langkah ini adalah peristiwa eksternal yang dapat disusun oleh siswa atau guru, dan setiap langkahnya terkait dengan proses yang terjadi dalam pikiran siswa. Adapun peristiwa pembelajaran tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada fase motivasi, kemudian yang kedua ada fase presentasi, kemudian yang ketiga ada fase pengadapan, kemudian yang kelima ada fase undangan, kemudian yang keenam ada fase generalisasi, kemudian yang ketujuh ada fase kemunculan, dan yang terakhir ada fase reaksi. Kemudian untuk poin yang ke-C mengenai teori belajar sosial, menurut Albert Bandura, teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional. Teori belajar sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1986. Teori ini menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi lebih menekankan bukti perilaku dan proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura yaitu manusia sangat fleksibel dan mampu mempelajari keterampilan berperilaku. Karena semua materi telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, teori belajar ternyata mengacu pada seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menggambarkan realitas belajar. Yang kedua, sederhananya konsep pembelajaran dan dari teori pembelajaran sibernetika adalah pemrosesan informasi. Dalam teori ini, seperti psikologi kognitif, yang mempelajari proses belajar yang penting dari hasil belajar, tetapi yang lebih penting daripada mempelajari proses belajar itu sendiri adalah sistem informasi. Sistem informasi ini pada akhirnya menentukan pembelajaran. Dan yang ketiga, teori belajar sosial menurut Albert Bandura menerima sebagian besar prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi juga lebih menekankan bukti perilaku dan proses mental internal. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.